Salam sejahtera di dalam Kristus bagi kita semua. Semoga jiwa kita dalam keadaan baik, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Rabu 27 Juli tahun 2022 ini, bagi Bapak Ridwan Butar-Butar, Ibu Gusta Pasaribu, dan Jonathan Charles, selamat merayakan hidup anugerah Tuhan dalam pertambahan usia. Serta bagi keluarga Beni Aprianto, selamat memaknai tahun penyertaan Tuhan di dalam kehidupan perkawinan. Kini, sebelum bersama merenungkan firman Tuhan, mari lebih dahulu kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami lemah dalam mengerti akan kehendak-Mu yang tertuang melalui tiap firman-Mu. Namun Engkau penuh kasih setia terus menyapa agar kehidupan beriman kami berkenan kepadamu. Maka kepadamu kami memohon ya Tuhan, tolonglah dan pandulah kami ke dalam hikmat-Mu. Amin. Roma pasal 13 ayat 1 hingga ke-5 menyatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, surat Paulus di bagian firman Tuhan hari ini memang bernada politis. Namun yang menarik adalah kata suara hati yang dipakai dalam kalimat di ayat kelima. Kata tersebut total dimunculkan sebanyak 29 kali dalam Perjanjian Baru, di mana 21 kali dipakai oleh Paulus. Tentu saja, hati adalah pusat kehidupan batin, tempat perasaan dan pikiran terdalam diolah. Dan ketika hati bersuara, maka akan muncul penilaian yang murni dan jujur pada diri sendiri. Dalam moralitas Kristiani, suara hati merupakan suatu keputusan akal budi, keputusan personal yang keluar dari inti diri tiap manusia. Manusia bisa saja mengabaikannya, akan tetapi dampaknya adalah terjadinya beragam kekeliruan hidup. Namun Tuhan selalu memakai suara hati tak hanya untuk berbicara kepada manusia, tetapi juga melaluinya Tuhan memandu agar manusia dapat menaklukkan diri sehingga kekeliruan hidup berakhir menjadi hidup yang baik dan benar. Kita butuh Tuhan untuk menolong agar kita semakin peka terhadap suara hati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau senantiasa berdiam di dalam hati kami, yang selalu setia menuntun kami ke dalam kebenaran dan hidup. Padamulah kami bersyukur, sebab oleh karena kasih setiamu itu, kami dapat menjelajahi hari baru pemberianmu ini melalui rutinitas kami hari ini. Maka buatlah hati kami semakin tajam dan peka untuk mendengar Engkau yang berbicara melalui suara hati kami, agar kehidupan beriman kami kepadamu mendatangkan damai sejahtera dan berkat seturut kehendak kasih-Mu itu. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas, Tuhan beserta kita sekalian.